Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya. Di sini saya akan melanjutkan potongan video pada penjelasan atau gambaran sekilas hardware, software, dan brainware. Kemudian hardware itu ada di bagian apa? Ini untuk input di bagian input device sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan di bagian processing device. Jadi hardware yang terdapat di hardware yang terdapat di processing device. Jadi komponen-komponen apa saja yang masuk kepada kategori hardware pada processing device. Jadi processing device itu atau disebut dengan perangkat pemrosesan itu ada, yang pertama adalah Central Processing Unit atau disingkat menjadi CPU, dimana sesuai bahasanya atau sesuai dengan penamaannya, sentral itu adalah pusat, processing itu adalah proses, unit itu bagian ya. Jadi di sini Central Processing Unit ini adalah pusat pemrosesan, di mana semua data, semua instruksi itu pengolahannya terdapat di pusat pemrosesan. Kemudian di sini sekilas tentang Central Processing Unit. Di kalangan masyarakat ada beberapa pendapat yang ada dua pendapat yang mengartikan sekilas tentang CPU itu. Artinya ada dua pendapat yang berbeda tentang penafsiran atau pengertian dari CPU itu sendiri. Pendapat yang pertama adalah CPU, menurut pendapat yang pertama itu adalah keseluruhan dari komponen-komponen CPU. Apa? Mulai dari casing, motherboard, power supply, hard disk, memori, itu semuanya disebut dengan Central Processing Unit atau CPU itu sendiri. Sedangkan kalau pendapat yang kedua adalah CPU itu adalah prosesor itu sendiri. Jadi pendapat yang kedua itu mengartikan CPU itu adalah prosesornya komputer, bukan keseluruhan dari CPU, bukan keseluruhan dari pendapat yang berbeda dari pendapat yang pertama maksudnya. Namun dari kedua pendapat ini kalau kita simpulkan bahwa hampir sama lah, karena kenapa? Karena kalau CPU dari pendapat yang pertama itu adalah semua komponen, mulai dari casing, motherboard, chipset, CMOS, hard disk, memori, semuanya itu saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa bekerja atau beroperasi. Sama halnya dengan prosesor. Prosesor memang otak dari sebuah komputer, karena dia menerima instruksi dari user, kemudian juga dia memberikan instruksi kepada komponen-komponen komputer atau komponen CPU yang lain untuk melakukan pengolahan data. Jadi pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua hampir sinkron lah, hampir ada kaitannya, karena prosesor ini juga membutuhkan kepada perangkat yang lain. CPU dari yang pendapat pertama itu juga membutuhkan komponen yang lain untuk bisa beroperasi. Selanjutnya, komponen CPU. Apa saja sih komponen atau bagian-bagian dari Central Processing Unit yang masuk kepada kategori hardware? Yang pertama adalah ada casing. Casing ini adalah bagian luar dari sebuah Central Processing Unit, di mana fungsinya adalah untuk melindungi sebuah komponen-komponen bagian dalam. Ya, memang fungsinya casing ya memang untuk melindungi dari gangguan-gangguan luar dari sinar matahari atau air atau apalah semacamnya. Kemudian yang selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini istilah bahasa Inggrisnya mother dan board. Board ini papan, mother ini ibu. Kalau disingkat, kalau diartikan menjadi ibu papan, atau lumrah penamaan lumrah itu disebut dengan papan induk. Kenapa disebut dengan papan induk? Karena ini adalah pusat semua komponen-komponen komputer tertancap begitu. Ada prosesor di sana, ada RAM di sana, kemudian ada ada CMOS juga di sana. Jadi semua komponen-komponen CPU itu koneksinya ke sini atau terhubungnya ke sini begitu. Ya, mulai dari hard disk juga harus koneksi ke sini, memori, RAM juga harus koneksi ke sini. Jadi motherboard ini adalah suatu pusat yang
yang suatu peralatan CPU yang memang tempatnya semua komponen-komponen CPU utama, komponen-komponen utama CPU tertancap ke sana begitu teman-teman. Selanjutnya di situ komponen CPU selanjutnya adalah prosesor. Seperti yang katanya saya tadi bahwa prosesor itu adalah otak atau ya otak dari sebuah komputer yang menerima instruksi dari luar berupa instruksi perintah dari user, kemudian juga memberikan instruksi kepada komponen-komponen komputer yang lain untuk melakukan pengolahan data. Jadi prosesor ini juga membutuhkan semua komponen-komponen komputer itu juga saling bekerja, saling membutuhkan satu sama lain begitu teman-teman. Di sini untuk pembagian prosesor ada dua ya. Ada AMD, kemudian ada Intel prosesor itu yang biasa dipakai lah di kalangan komputer, di laptop itu ada dua macam jenis, Intel dan AMD. Namun dari keduanya saya tidak bisa memberikan gambaran secara detail baik buruknya lah istilahnya, karena dari kedua prosesor ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing begitu teman-teman. Jadi ini adalah tampilan dari AMD dan Intel jenis prosesor. Selanjutnya, komponen selanjutnya di bagian CPU itu ada kipas ya. Kipas ini fungsinya adalah untuk menetralisir hawa panas yang ada pada CPU. Artinya untuk menjaga stabilitas dari stabilnya bagian komponen-komponen komputer, khususnya prosesor agar tidak panas ya. Kalau panas itu kan bisa meledak. Selanjutnya ada power supply. Power supply ini juga merupakan komponen dari central processing unit, di mana tugas atau fungsi dari power supply ini adalah untuk mengalirkan daya listrik ke komponen-komponen komputer. Karena komponen-komponen komputer yang terdapat pada CPU itu membutuhkan aliran listrik teman-teman. Jadi fungsi dari power supply ini adalah untuk memberikan aliran listrik kepada komponen-komponen komputer. Istilahnya lah untuk colokan listrik begitu ya. Fungsi atau kelebihan dari power supply ini sendiri adalah dia mampu mengubah aliran listrik AC menjadi DC atau DC ke AC begitu teman-teman. Ya begitulah teman-teman ya. Selanjutnya di sini komponen selanjutnya dari CPU atau bagian-bagian yang terdapat di dalam CPU itu ada hard disk. Hard disk ini adalah media penyimpanan teman-teman. Media penyimpanan untuk menyimpan sistem operasi, untuk menyimpan data-data atau dokumen-dokumen begitu ya. Untuk kapasitasnya banyak. Ada yang mulai dari 320, ada yang 500, atau ada yang 1 tera, ada yang 2 tera. Terserah teman-teman enaknya mau menggunakan yang berapa tera kapasitasnya begitu. Selanjutnya di sini ada memori RAM ya. Memori RAM ada termasuk juga kepada komponen central processing unit. Ini juga menunjang kecepatan pemakaian dari kecepatan dari pemakaian sebuah sistem komputer. Jadi kecepatan dari sistem komputer itu juga dipengaruhi karena adanya RAM ini teman-teman. Selanjutnya mungkin ini ya sekilas tentang perangkat pemrosesan yang masuk kepada kategori hardware. Jadi semua bagian atau semua komponen atau semua bagian-bagian yang saya sebut tadi itu juga termasuk kepada hardware teman-teman. Untuk bagaimana sih kinerja dari semua komponen-komponen ini akan saya buatkan video lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran kami butuhkan untuk lebih membangun pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki dan teman-teman butuhkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.